warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 Minja 2, kelompok 4 dari tugas SKI yang akan mempresentasikan tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Denny Alpiana sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama saya Tasa Nurani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Novi Anggreni sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Insan Sidik Rahayu sebagai pemateri. Demikianlah perkenalan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu untuk pemateri. Berdasarkan data sejarah, perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Apalagi setelah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, maka semakin ramai para ulama dan para pedagang datang ke Nusantara. Berdasarkan data dan informasi yang dicatat oleh Tom Pires, dia menyatakan bahwa pedagang muslim banyak bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Hubungan dagang yang baik akhirnya memberikan kekuatan secara ekonomis bagi para saudagar muslim. Pada saat itu, hampir semua jalur strategis perdagangan internasional dikuasai oleh para pedagang muslim. Proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui perkawinan antara para pedagang muslim dengan wanita Indonesia. Para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita Indonesia yang ingin menikah mensyariatkan agar para wanita tersebut harus memeluk Islam sebagai syarat pernikahan dalam Islam. Dengan cara demikian itulah Islam dapat tersebar melalui pernikahan. Yang ketiga adalah pendidikan. Proses masuknya Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam dengan pengajaran-pengajaran keislamannya. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi ciri awal penyebaran Islam dalam pesantren adalah pesantren sebagai lembaga awal pendidikan Islam. Pesantren tidak mengenal perbedaan situs sosial antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan cara-cara pendidikan tersebut, agama Islam terus meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Strategi keempat yaitu metode dakwah. Wali Songo juga memiliki pola yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur kesenian dan budaya. Pendekatan lewat jalur kesenian dan budaya memang salah satu cara yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara seperti Wali Songo yang menggunakan kesenian untuk menarik perhatian di kalangan masyarakat dengan menggabungkan kesenian dan budaya dengan unsur Islam yang membuat masyarakat tanpa sadar telah tertarik pada ajaran-ajaran agama Islam. Contohnya Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kesenian wayang yang selalu menyampaikan pesan-pesan Islami dan dalam pertunjukannya. Selain wayang kulit, Sunan Kalijaga juga menciptakan sebuah tembang yang populer dengan judul Ilir yang mempunyai makna kehidupan dalam baris liriknya. Sunan Bonang yang menyebarkan agama Islam dengan kesenian gamelan dengan nuansa berzikir. Tasawuf. Terdapat jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Demikianlah presentasi dari kami tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.